Hey, we gotta go. We gotta go now. We gotta go now. Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga kalian semua sehat selalu ya, dan makin sukses ke depannya. Aku juga mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya ya. Check it out. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita yang tengah berkelahi dengan seseorang. Entah apa penyebabnya, tapi nampaknya wanita ini memiliki dendam dengan pria tersebut. Kemudian kita akan dibawa ke 5 tahun yang lalu, di mana wanita yang kita lihat tadi bernama Riley, dan memiliki seorang putri bernama Charlie. Saat itu, terlihat Riley sedang terlibat cekcok dengan orang tua murid bernama Peck, karena masalah lahan parkir. Parking lot is where we set up. Come on, Penelope. Ini adalah Chris, suami Riley. Malam ini, mereka pun akan mengadakan acara untuk ulang tahun Charlie dan mengundang semua rekan-rekan Charlie di sekolah. Karena Riley harus bekerja, ia pun menyerahkan semuanya kepada Chris untuk mengatur acara nanti malam. Can you handle 30 minutes on your own? Love you. Bye. Love you. Bye, guys. Setelah itu, Chris dihampiri oleh rekan yang bernama Mickey untuk mengajak Chris berbisnis menggelapkan narkoba. Dengan iming-iming hidup akan berubah 180 derajat dari segi ekonomi. Namun Chris akan memikirkannya lagi. 10 minutes. Our lives change. This will. Malam harinya, saat Riley pulang bekerja, ternyata tak ada satupun rekan Charlie yang datang ke acara ulang tahunnya. Karena Peck membuat acara lain yang membuat rekan-rekan Charlie justru datang ke acaranya Peck. Tidak ingin melihat anaknya sedih, Riley dan Chris pun mengajak Charlie pergi ke karnaval dan bersenang-senang di sana. Oh, yeah. Yes, the Christmas carnival. All right, we're gonna have a big night. Go get a jacket. Sebelum pergi, Chris pun mengirimkan pesan suara kepada Mickey bahwa ia tidak bisa ikut serta dalam bisnis yang dijalankan oleh Mickey. Di sisi lain, ternyata Mickey telah terciduk oleh bos narkoba terbesar di Los Angeles bernama Garcia. Dan saat ini, ada seorang anak buah Garcia yang sedang memantau Chris karena Chris diduga ikut terlibat dalam pengkhianatan yang dilakukan oleh Mickey. What you want? Fucking puto. Kemudian Chris dan keluarganya pun melakukan hal yang biasa dilakukan oleh keluarga harmonis konvensional pada umumnya. Tanpa mereka sadari, anak buah Garcia telah memantau mereka dari kejauhan. Setelah mendapatkan celah, anak buah Garcia pun menembaki Chris secara brutal, beserta Charlie yang saat itu sedang berada di dekat Chris. Akibat insiden tadi, Riley pun mengalami luka parah, Chris dan Charlie tewas di tempat. Ini adalah Michelle dan Moises yang akan menyelidiki kasus di balik insiden keluarga Chris. Saat terbangun dari komanya, Riley pun diberikan kabar duka dan diberikan beberapa pertanyaan oleh Michelle. Dalam pembicaraan tersebut, Riley pun mengaku bahwa ia mengingat wajah para pelaku yang menembaki keluarganya. Kemudian Riley pun dibawa untuk melihat beberapa tersangka. Dan Riley pun mampu mengingat dan memilih para tersangka yang tak memiliki perasaan tersebut. Number 3. Yes, I'm sure. Di sisi lain, Moises pun sudah mengetahui bahwa beberapa tersangka yang dipilih Riley merupakan bawahan Garcia, dan Moises pun juga mulai curiga bahwa mungkin Garcia memiliki tangan kanan di dalam kepolisian. Kembali ke Riley, di mana saat ia sedang bebenah rumah, tiba-tiba ada pengacara yang datang ke tempatnya, dengan maksud menyuruh Riley untuk melupakan semua kejadian yang telah menimpanya dan memulai hidup baru dengan segepok uang yang diberikan pengacara tersebut. Namun Riley menolak hal itu dan mengusir pengacara yang tak jujur tersebut dari rumahnya. Get out! Selanjutnya di persidangan, pengacara yang mencoba menyogok Riley tadi memberikan pernyataan bahwa Riley dalam kondisi pikiran yang tak stabil hingga ia menganggap bahwa Riley menuduh kliennya seakan-akan terlibat dalam penembakan keluarganya. Hakim persidangan tersebut yang juga ikut disogok pun mengesahkan pernyataan dari sang pengacara hingga 3 anak buah Garcia dibebaskan karena tidak adanya bukti. That your recollection isn't what you thought it was. Defendant's over for trial.
Riley yang merasa bahwa ini semua tidak adil, bertindak sangat arogan hingga ia harus dilumpuhkan dan akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Namun sebelum dibawa, Riley pun sempat melawan dan melarikan diri dari sana. Kemudian scene pun kembali ke masa kini, di mana kita melihat pemandangan yang tak biasa. Di mana 3 orang yang berada di persidangan 5 tahun yang lalu sudah berada di wahana kincir angin dalam kondisi digantung terbalik. Singkat cerita, saat ini kita akan melihat Riley yang sedang berhadapan langsung dengan Jaksa Agung, hakim yang mengadili Riley 5 tahun yang lalu. Di depan sang hakim yang korup, Riley pun mengungkapkan semua unek-uneknya, dan setelah itu, Riley pun pergi dari sana dan meledakkan sang hakim bersama bom yang telah ia siapkan. Kali ini FBI pun mulai tampak tertarik dengan beberapa pembunuhan yang mungkin dilakukan oleh orang yang sama. Ini adalah Inman, agen FBI yang akan memimpin kasus Riley ini. Bersama dengan Moises dan Michelle, mereka pun mulai membicarakan Riley yang menjadi tersangka utama saat ini. Dalam pencarian tersebut, Riley pun dikabarkan pernah ikut beberapa pertandingan tinju dan sempat mencuri beberapa peralatan militer. Hari ini adalah tanggal tepat pada kejadian pembunuhan keluarga Riley. Mereka pun segera mencari keberadaan Riley. APB, the media, the whole deal. Kemudian saat ini pun Garcia mendapatkan kecaman dari orang yang berada jauh di atasnya karena beberapa masalah pengiriman narkoba yang hilang. Ditambah, Garcia mendapatkan informasi tentang beberapa anggotanya secara singkat. Garcia yang marah itu pun menyuruh anak buahnya untuk mencari dan menghargai tinggi satu kepala Riley. Berita tersebut pun saat ini telah sampai ke telinga Garcia. Garcia mendengar hal tersebut pun berpendapat bahwa kemungkinan besar target Riley selanjutnya adalah penyimpanan narkoba miliknya. Oleh karena itu, Garcia menyuruh anak buahnya untuk stay dan membunuh Riley di sana. Malam harinya benar saja, ternyata Riley mendatangi tempat penyimpanan Garcia. Saat Riley berada di sana, semua nampak aneh karena tak ada seorang pun di sana. Namun salah satu bawahan Garcia melihat pergerakan Riley, mereka langsung meledakkan gudang tersebut. Namun beruntungnya, Riley dapat menyelamatkan diri dan masuk ke dalam lubang selokan. Di sisi lain, Inman dan Michelle pun kini melacak pergerakan Riley. Inman pun tertuju pada salah satu tunawisma, di mana di sana tidak ada kasus kejahatan belakangan ini. Selain itu, di media sosial banyak orang yang mendukung Riley karena mereka tahu latar belakang Riley dan menganggap bahwa Riley hanya mencari keadilan yang tidak bisa ia dapatkan di dalam persidangan. Bawahan Garcia yang menganggap Riley telah tewas pun segera memberikan kabar tersebut kepada Garcia. Dan mereka pun segera kembali ke tempat kediaman Garcia. Namun mereka tidak sadari adalah Riley masih diberikan keselamatan oleh sutradara dan membuntuti mereka dari belakang. Inman yang saat ini berada di tempat tunawisma pun mendapatkan informasi dari seorang pria bahwa tempat ini sudah tidak pernah terjadi kejahatan sejak datangnya seorang malaikat. Mendengar perkataan tersebut, Inman pun yakin bahwa tempat ini adalah tempat tinggalnya Riley. Kembali ke Riley, di mana setelah dekat dengan tempat kediaman Garcia, Riley pun membunuh 2 buah anak Garcia dan mengambil mobilnya sebagai kunci untuk masuk ke dalam tempat kediaman Garcia. Setelah Riley masuk ke dalam, Riley langsung membantai satu persatu bawahan Garcia. Mama lo ini, jangankan membantai mafia, ngesen kiri belok kanan aja bisa. Apalagi hal sepele seperti membantai para mafia. Kemudian setelah Riley membunuh beberapa bawahan Garcia, kini Riley pun sudah berada pada pandangan Garcia dan hanya tinggal membunuhnya saja. Namun anak Garcia yang perempuan muncul secara tiba-tiba yang membuat Riley kehilangan fokusnya dan Garcia memanfaatkan hal tersebut untuk melawan Riley dan kabur dari sana. Kemudian polisi pun berhasil melacak keberadaan Riley
menggunakan GPS dari mobil yang Riley curi. Mendengar sirine polisi, Garcia dan Riley pun segera melarikan diri dari sana. Efe, we gotta go. We gotta go now. We gotta go now. Riley yang saat ini terluka parah pun pergi ke tempat Peck setelah mengobati lukanya di rumah Peck dan telah puas memberinya pelajaran kepada Peck yang belum ia balaskan dulu. Riley pergi dari sana dan menggunakan mobil milik Peck. Singkat cerita, Michelle pun menghampiri Inman yang berhasil menemukan mobil van yang penuh dengan senjata yang diduga kuat milik Riley. Inman yang mendapati hal tersebut semakin berambisi ingin menangkap semua termasuk orang Garcia yang berada dalam kepolisian. Michelle pun memotong pembicaraan tersebut dan terjadi selanjutnya adalah I'm sorry. ternyata Michelle lah tangan kanan Garcia di kepolisian. Setelah membunuh Inman, Michelle pun menghubungi Garcia dan memberitahu Garcia mengenai lokasi tempat tinggal Riley. Garcia mendapatkan informasi tersebut, langsung menggerakkan semua pasukannya untuk membunuh Riley. I know where to find her. I don't care if you have to burn the city down. Di sisi lain, Riley yang telah kembali dengan keadaan terluka parah sudah tidak bisa berdiri lagi. Namun bayangan Charlie muncul di sana dan menyemangati Riley yang sudah tidak berdaya. Setelah itu, Riley pun kembali bangkit dan mulai memerangi mereka semua. Riley juga sempat mengambil sebuah radio HT dan mulai berkomunikasi dengan Garcia. Riley pun menyuruh Garcia dan antek-anteknya untuk segera pergi atau ia akan membunuh mereka semua. Namun Garcia yang mengetahui Riley terluka parah pun membalikan perkataan Riley. Or so help me God, I will kill everyone. I can hear the pain in your Kemudian Riley pun mendengar suara handphone milik Inman yang telah tewas di tempat sampah. Dengan handphone milik Inman, Riley pun merekam dirinya berserta Garcia dan para antek-anteknya. Riley pun menyebutkan lokasinya saat ini dan menyuruh semua pihak berwajib termasuk media untuk datang kemari. Kemudian Garcia pun menyandra seorang gadis di sana dan menyuruh Riley untuk menyerahkan diri, atau Garcia akan membunuh satu persatu orang berada di sini. Tak punya pilihan lain, Riley pun akan menyerahkan dirinya kepada Garcia. Riley pun sengaja memanas-manasi Garcia sambil mengulur waktu hingga para polisi datang ke sana. Garcia menganggap bahwa Michelle telah berkhianat, langsung menembaknya, dan Garcia beserta antek-anteknya langsung berlarian dari sana. Moises sampai dan menyuruh Riley untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun tujuan Riley selama ini adalah membunuh Garcia dan tak memperdulikan apapun resikonya. Setelah membunuh Garcia, Riley pun menghilang dari sana. Moises pun yang mengetahui tujuan Riley pun pergi ke makam keluarga Riley. Dan benar saja, Riley sudah berbaring di sana dengan kondisi luka parah. Terakhir, kita akan melihat Moises yang mendatangi Riley di rumah sakit. Moises pun nampak berterima kasih kepada Riley karena telah membunuh Garcia dan mengungkapkan kasus korup yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab. Sebelum pergi, Moises pun sempat menyalami Riley dan film pun selesai. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.